atas nama Nawawi Alfian yang berasal dari Balai Pengajian Desa Tufah dengan judul pidato mencari ilmu. Kepada yang memegang nomor undian 02 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik bus pergi ke Jakarta. Kalau masih jawab salamnya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam ini, di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, kita semua masih diberikannya dua nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung dan sajikan ke pangkuan Nabi besar, yaitu seorang baginda yang rela anak-anaknya menjadi yatim, bahkan rela kalau istrinya sampai menjadi janda, yang rela mencucurkan darahnya dari ujung sampai ke ujung kaki hanya untuk menegakkan kalimatul haq, yaitu kalimah yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Penghormatan saya kepada Dewan Juri, panitia penyelenggara musabakah, dan juga kepada ibu, bapak, abang, kakak, adik-adik semuanya yang saya sayangi. Semoga adik-adik semua juga menyayangi saya. Amin. Amin. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan jilbab saya yang bagus ini, bukan juga untuk memamerkan baju saya yang cantik ini, apalagi untuk membuat teman-teman semua cemburu dengan apa? Dengan lesung pipi saya yang manis ini. Akan tetapi maksud saya berdiri di sini yaitu untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul pentingnya menuntut ilmu. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, cahaya yang menerangi setiap orang yang ingin menuntutnya. Ilmu itu pemerang kebodohan, setiap orang wajib untuk menuntut ilmu. Sebagaimana dalam sabda Nabi sudah menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik orang itu laki-laki maupun perempuan. Dari sabda tersebut sudah dapat kita ketahui bahwa seorang muslim ataupun seorang muslimat itu wajib untuk menuntut ilmu. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak kenapa ya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Teman-teman, tahu tidak? Baiklah, mari kita kaji sama-sama. Diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk menuntut ilmu agar kita menjadi tahu mana yang hak, mana yang batil, agar kita menjadi tahu mana yang halal, mana yang haram, agar kita menjadi tahu mana yang milik kita, mana yang milik orang lain. Apalagi ini kan bulan Ramadan. Di bulan ini kita disuruh untuk melebihkan ibadah kepada Allah, untuk mencari ridhanya Allah. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu,
Apakah kita akan tahu sunnah-sunnah di bulan Ramadan? Apakah kita akan tahu? Tidak. Apakah kita akan tahu keutamaan di bulan Ramadan? Tentu, kalau kita tidak menuntut ilmu, dari mana datangnya semua itu? Jawabannya pasti la ra'adu. Tetapi kalau orang yang punya ilmu di bulan Ramadan seperti ini, tentu tahu apa kewajibannya, tentu tahu apa sunnah-sunnahnya, tentu tahu apa keutamaannya. Kenapa? Karena dia sudah menuntut ilmu. Dengan dia sudah menuntut ilmu, membuat dia menjadi tahu. Dengan dia tahu, membuat dia pun rajin untuk mengerjakannya. Hadirin yang berbahagia, kalau kita punya ilmu, pasti di bulan Ramadan ini kita rajin beribadah kepada Allah, kita rajin bertadarus di tengah malam kepada Allah, kita rajin mengerjakan amal ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Dengan kita punya ilmu membuat kita menjadi tahu apa balasan bila mengerjakannya, apa hukuman bila tidak mengerjakannya. Dengan itu kita menjadi takut akan azab Allah, sehingga kita pun menjadi rajin untuk mengerjakannya. Lihat saja orang yang tidak berilmu. Kalau kita ajak untuk melakukan salat tarawih bersama-sama, jawabannya males. Kalau kita ajak untuk melakukan ibadah puasa, jawabannya males. Kalau kita ajak untuk bersedekah, berinfak, jawabannya malas juga. Kenapa? Karena dia tidak menuntut ilmu. Dengan dia tidak menuntut ilmu, menjadi dia tidak tahu, sehingga dia pun malas mengerjakannya. Kalaupun ada seseorang yang rajin, ketika melihat orang lain berpuasa, dia pun berpuasa. Ketika melihat azan sudah dikumandangkan, dia pergi ke masjid salat tarawih bersama-sama di bulan Ramadan. Tetapi amal ibadah yang dia kerjakan itu tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Contoh, orang lain salat, dia pun salat. Orang lain ruku, dia pun ruku. Orang lain salam, dia pun salam. Tetapi amal ibadah yang dia kerjakan itu tidak dibarengi dengan ilmu. Kalau orang yang seperti ini, itu amal ibadah-ibadahnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Seperti dalam sabda Nabi sudah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu man bighairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka amalan-amalannya tertolak dan tidak diterima. Dari sabda tersebut sudah sangat jelas bahwa jikalau kita mengerjakan ibadah, tetapi ibadah yang kita kerjakan itu dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka amalan-amalan yang kita kerjakan tertolak dan tidak diterima. Dari uraian yang telah saya uraikan, terusullah sebuah kata-kata, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, karena ilmu itu harus dicari dan dia tidak datang sendiri. Beda halnya dengan jodoh. Kalau jodoh tak perlu dicari, karena dia akan datang sendiri. Betul nggak abang-abang? Betul. Dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa selama kita masih diberi kesehatan, selama kita masih diberi umur yang panjang, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Karena hidup tanpa ilmu ibarat kapal tanpa nahkoda. Hanya sekian dari saya akhiri dengan sebuah pantun. Ke Paris naik menara, dewan juri yang manis tak akan saya biar jadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil memegang nomor undian 02 atas nama Nurlita Rizkina Rahmat yang berasal dari Balai Pengajian
Pemedian Desa Belango Timur dengan judul pidato pentingnya menuntut ilmu. Dengan berakhirnya nomor undian barusan, maka berakhirlah perlombaan pidato sementara.